Oke teman-teman semua, hari ini saya akan menjemput salah satu yang akan menjadi narasumber kita di episode yang pertama di Julik Agan. Episode yang pertama ini kita akan membahas tentang fotografer wanita. Dia sebenarnya adalah seorang dosen, tapi punya hobi fotografi, dosen farmasi kalau nggak salah. Mungkin teman-teman di sini sudah mengenal beliau. Kita akan jemput beliau. Pantengin terus channel ini. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Agan Dayat di episode pertama ini. Di konten pertama ini yang saya beri nama Diculik Agan. Jadi dalam tanda kutip Diculik Agan, jadi saya jemput fotografer yang ada di Aceh. Kita akan membahas banyak tentang dunia fotografi. Di samping saya sini sudah ada Mutia Faradila. Halo. Mutia Faradila tuh nama maksudnya Faradila tuh nama keluarga atau kayak gimana sih? Nama sebenarnya kayaknya dikasih bapak aja sih. Dulu tuh keingetnya tuh katanya tahun 80-an tuh ada artis namanya Faradila Sandi. Tahun penyanyi nggak tahu apa gitu. Nah, jadi kayaknya terinspirasi dari situ. Jadi Mutianya karena Acehnya. Katanya gitu, benar. Terus Faradila gitu. Mutia tuh memang Aceh banget ya namanya ya? Iya sih, kalau orang denger Mutia pasti bilangnya Pasti Aceh langsung gitu. Aceh gitu. Padahal Mutia itu, lucunya tuh Mutia itu ternyata kan artinya mutiara. Oh gitu. Artinya mutiara, dan itu dari bahasa Urdu. Bahasa Urdu tuh Mutia itu artinya mutiara juga gitu. Jadi ya kita Indonesia bahasa campur-campur lah ya, benar, gitu. benar. Wah, Serapannya banyak. Oke, Mut, kita akan bahas masalah fotografi nih. Oke. Aku kenal Mutia, kita udah berapa lama sih kenalannya? Hampir, 5 sebenarnya sudah lama sih dari Instagram ya, kita udah sempat DM-an di Instagram. Kayaknya waktu itu pertama kenal tuh gara-gara 24 Hours. Iya. Yang itu tahun berapa ya? Project foto 2015. 2015, tapi itu pun nggak ketemu Nggak ketemu, jadi waktu itu Bang Agan kemana sendiri, aku kemana sendiri, betul. gitu pas ikut project foto 24 Hours. Sebelum ketemu aku sih udah pernah lihat feednya Mutia, tertariknya di street fotografi. Yes, Apalagi street fotografi, terus konsepnya tuh hitam putih gitu, Mut, ya? Hitam putih. Oke, kita mulai cerita dari sebelum lebih lanjut di fotografi, pengen nanya sedikit tentang Mutia, boleh kan? Boleh. Mutia ini seorang dosen ya? Yes. Dosen apa, farmasi? Dosen farmasi. Dosen farmasi, punya hobi fotografi. Punya hobi fotografi. Di mana Mutia, apa namanya, di Unsia ya? Di Unsia. Oh, di Unsia. Dosen memang full time atau? Full time dosen. Oke, Mut, kenapa sih, ceritain dulu mulai tertarik di dunia fotografi itu sejak kapan? Kayaknya tuh sebenarnya dari SMA itu udah tertarik sama foto. Karena bapak punya kamera ini nih, kebetulan bawa. Kamera analognya bapak. Kita akan bahas nih, Mutia pakai kamera analog. Kamera analognya bapak. Jadi gaya-gayaan lah dulu gitu. Terus udah gitu karena itu film. Berapa tuh? Itu 2010. 2010. Wah. 2010. Lu aja motornya 2015, berarti lebih senior. Tapi enggak deh. Jadi 2010 tuh mulai tertarik. Nah, 2010 itu ikutan forum kayak DeviantArt gitu waktu itu. Jadi share-share foto di situ. Tapi banyaknya objek-objek lah fotonya. Iya. Terus dari DeviantArt lah kenal kemudian street fotografi. Kenal street fotografi, terus kok kayaknya ini asik ya, dengan hitam putihnya. Terus nangkep momen-momen gitu. Cuma waktu itu kendalanya aku tuh takut ada di tempat umum. Takut literally aku tuh bisa keringet dingin hanya ada di tempat umum. Nah, padahal terus kan street fotografi kan harus di jalanan tempat gitu. umum gitu kan. Jadi aduh repot ini. Terus bagusnya DeviantArt itu waktu itu ya, sekarang sih aku karena udah nggak lagi di situ jadi nggak tahu. Ada program mentoring. Gitu. Jadi mentornya itu dari mana-mana. Kita di-assign sama mentor itu, nanti kita diskusi aja sama dia gitu. Kebetulan waktu itu aku dapat mentor dari Yunani. Ini via online gitu. Via online aja kita message gitu kan. Ada mentoring program, terus assignment dia pertama adalah kamu nggak usah bawa kamera. Dia bilang
pergi aja ke tempat yang paling ramai di kota kamu, diam aja di situ katanya gitu. Untuk membiasakan badan. Jadi nggak motret gitu? Nggak motret. Diam aja dulu sambilan jalan gitu? Iya, sambilan jalan gitu. Terus assignment kedua baru bawa kamera. Bawa kamera, mulai motret. Dan itu emang ternyata jadi terbiasa gitu. Nah, baru assignment berikutnya cari momen dan lain-lain gitu. Nah dari situ tuh makin suka gitu, dan makin sering lihat-lihat foto-foto street. Street fotografi itu spesial banget buat aku karena itu mendobrak ketakutan aku gitu. Betul. Jadi kita di tempat umum ngelatih mental juga gimana yang kan, apalagi orang yang nggak terbiasa berhubungan, maksudnya nggak terbiasa dengan bersosialisasi atau dia ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu kan agak susah sebenarnya kan. Itu udah pakai analog teman? Belum, waktu itu masih digital. Tapi analog udah ada kan? Karena analog udah ada. Karena dari keluarga punya kan? keluarga. Ya Bapak. Awal-awal motret street tuh kan di street fotografi kan banyak tuh, ada yang ngutamain ke portretnya, ada ngutamain ke geometri atau gitu candid ya. atau mungkin ya banyak lah yang kita bisa lihat tentang street fotografi. Kalau Mutiani lebih kemana? Lebih suka ke waktu awal itu portret. Ya pertama itu potret. Dan aku inget banget rules pertama yang selalu digemborkan di grup-grup street itu adalah jangan pernah motret homeless people. Itu rules pertama yang paling gak boleh dilakukan gitu. Itu pamali kalau kata orang Sunda gitu ya. Tapi aku berani mulai mendekati penjual kaki lima. Bapak-bapak yang bawa kacang gitu misalnya. Nah itu aku portret gitu. Mulainya dari situ. Terus mulai juga coba cari sesuatu yang unik. Yang kelemahanku sampai sekarang sih masih geometri, aku belum bisa kuat banget, sama main lighting ya, lighting shadow kayak lighting shadow kayak gitu. Aku masih agak-agak kurang pas tuh kalau itu. Tapi kalau momen sejauh ini sih dapatlah beberapa momen ya. Gitu. Memulai awal tuh udah di Aceh atau masih di luar atau kayak gimana? Waktu itu di Bandung. Oh di Bandung. 2010 itu aku masih di Bandung karena masih kuliah kan ya. Iya. Oh kuliahnya di Bandung ya berarti? Sebenarnya dari kecil aku di Bandung. Kerja aja baru pindah ke Aceh. Oh gitu. Berarti pas masuk ke Aceh tuh pas mulai ngajar gitu ya? Mulai ngajar. Terus di waktu di Bandung sempat nggak sih ada semacam kayak aduh nih pakai masker agak susah naik kempun ke atas, kita masih dalam keadaan kayak gini, jadi ya udahlah kita tetap menjaga walaupun agak kurang nyaman. Di Bandung pernah nggak sih Mut kayak gabung dengan komunitas atau ikut workshop atau kayak gimana? Dulu sih waktu street fotografi itu masih awam banget, masih asing banget. 2010 ya? 2010 tuh masih asing untuk Indonesia ya. Dan itu tuh masih, aku ikutnya pernah di ini sih, di Facebook waktu itu, grup street gitu kan. Oke. Dan hampir ada 2 grup yang aku ikutin, di dua-duanya itu selalu ribut soal tadi bisa boleh moto homeless people atau enggak. Terus ada yang street itu harus di jalan, kalau nggak di jalan itu bukan street gitu. Karena namanya kan street gitu, jalan. Namanya street. Aku jadi males gitu kan akhirnya karena ribut berdebat, sementara forum fotografi street di luar itu udah nggak di situ perdebatannya. Ya, betul. Belum lagi yang debat masalah bedanya HI sama street. Itu sampai sekarang nggak bakalan habis. Bener. Sementara di luar negeri itu udah selesai gitu. Jadi aku lebih suka ikut forum-forum online luar negeri karena aku jadi lebih bisa belajar kan sama mereka gitu, lihat foto-fotonya, dan konstruktif kritiknya itu juga bagus gitu. Jadi gitu. Waktu itu di Bandung nggak nemu sih, waktu itu belum ya, jadi masih nemu. Udah motret sendiri. Motret sendiri. Motretnya tuh kapan? Sabtu Minggu atau kalau lagi ada acara biasanya. Nah, kadang-kadang tuh pernah sih hari kerja gitu kan. Aku jalan aja tuh kalau ada yang pernah ke Bandung tahu pasti dari ITB turun ke bawah ke Jalan Merdeka ke BIP, terus muter ke Cihampelas, pokoknya aku muter gitu, jalan jauh gitu kan. Karena aku bukan tipe orang yang bisa duduk diam nunggu momen gitu. Benar. Aku agak hati-hati dikit gitu. Terus jadi nggak bisa diam, agak hiperaktif karena aku orangnya kan, jadi jalan gitu, motret gitu. Nanti baru lihat frame-nya gitu. Bedanya kita motret di Bandung sama di Aceh itu kayak gimana? Maksudnya orang-orangnya atau respon dari masyarakatnya kan, kita kan Mutia kan nyetrit kan pasti di jalan gitu kan.
Itu perbedaannya di mana sih antara Bandung sama Aceh? Maksudnya untuk kita kayak Mutia atau teman-teman untuk penggiat street fotografi, biar agar bisa tahu informasi perbedaannya kayak gimana waktu motret di Bandung sama motret di sini kayak gimana? Kalau di Bandung orang tuh kayak lebih terbiasa ya lihat orang bawa kamera dan bukan wartawan gitu maksudnya. Karena mungkin daerah wisata juga. Ya, kayaknya karena daerah wisata gitu ya. Jadi lihat turis bawa nenteng-nenteng kamera tuh udah nggak aneh. Jadi kalau kita nenteng-nenteng kamera paling dikira turis gitu. Turis ya. Okay. Kalau di Aceh kan mungkin karena sejarah konflik juga ya. Itu jadi agak membuat trauma sendiri ya, buat orang Aceh gitu. Aku juga ngalamin kayak gitu. Jadi kayak merasa ada sesuatu kayak kepentingan gitu. Kayak kita bawa kamera kalau nggak wartawan atau fotonya akan digunakan untuk satu hal yang negatif mungkin atau untuk semacamnya. Jadi kadang-kadang kalau di Aceh tuh lagi bawa kamera, ngapain foto-foto gitu. Pernah dapat respon kayak gitu. Ngapain foto-foto? Terus bilang saya cuma hobi aja sih, pengen motret. Nggak usah, nggak boleh gitu. Oh oke, gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang antusias, memang Dek fotoin dong gitu. Ada, itu paling keren kalau dapat kayak gitu tuh, wah ngalir aja semua. Ngalir aja itu juga ada gitu kan. Cuma aku jadi dulu waktu awal sempat frustrasi sih karena kayak susah gitu ya pengen motret tapi kondisinya kayak gini, tapi setelah dipahami gitu kan, oh aku jadi ngerti sih. Masuk Aceh tahun berapa? Maksudnya udah betul-betul tinggal di sini? 2015. Oh 2015 ya. Aku juga baru mulai motret. Itu udah yang mulai serius Mutia pakai analog tuh kapan? Analog itu 2000. Tapi di Bandung udah sempat juga kan pakai analog. 2013 kayaknya kalau nggak salah analog tuh waktu masih di Bandung 2013-an. Itu udah analog, cuma udah kan ada beberapa foto. Jadi ada foto streetku juga yang pakai analog dan itu di shootnya di Aceh. Jadi waktu itu lagi pulang ke Aceh. Bawa berapa film gitu, berapa roll, terus sempat motret. Oh ya, dulu roll film masih berapa sih? Kira-kira? Lucky ya waktu itu, Lucky itu kayaknya masih 25 gitu. Terus Kodak Timex 100 itu, itu kayaknya aku masih bisa dapat 45, 60 gitu. Pokoknya masih murah, jadi makanya aku bisa pakai Kodak Timex gitu. Sekarang nggak sanggup. Sekarang wah ngeri, harganya 2 kali sampai 3 kali lipat. Iya, wah kaget loh. Kayaknya dulu aku tuh sering banget beli Kodak Timex deh gitu ya, sama Lucky gitu. Sekarang kok harganya jadi pada begini. Pengalaman motret analog di mana sih rasa nikmatnya? Apalagi kan sekarang orang kan udah digital tapi masih ada yang analog, sedangkan kita harus motret. Kadang-kadang harus ngabisin frame dulu baru bisa ngeliat. Kadang-kadang pun setelah sudah habis dicuci nggak tahu, ada yang nggak jadi, ada yang nggak bagus, ada yang di luar fokus. Buat Mutia sendiri pengalamannya tuh yang paling menarik tuh di mana sih kalau misalnya motret pakai kamera film lah? Aku ngelihatnya apa ya, sangat terkesan sama analog tuh karena ngajarin sabar ya. Iya betul. Satu, sabar harus nunggu hasil akhirnya gitu kan. Terus juga supaya nggak buru-buru kan, kalau pakai digital cerat ya, betul, terus bebas, gitu. Tiba-tiba udah 300 frame gitu. Nggak tahu yang terpilih cuma 2. Makanya justru setelah belajar pakai analog, aku tuh jadi lebih sabar juga di digital gitu. Gitu. Jadi kalau dulu tuh nyetri tuh pokoknya ada orang gerakin tangan terus sekarang nggak, tunggu dulu, lihat dulu. Jadi ngelatih ritme kita lah dalam foto kayak apa. Dan itu belajarnya dari analog gitu, karena kan sayang tuh buang-buang 30. Benar. Kadang-kadang mikir, kadang-kadang aku pun juga pakai analog. Kadang-kadang satu film itu bisa 3-4 bulan baru habis. Iya. Kalau roll film warna yang sudah pernah dipakai apa aja Mas? Fuji yang itu Fuji C200 gitu kan, Fuji C200. Fuji ini lagi biasa awal-awal C400 gitu. KCP ya, Kodak Color Plus ya. Iya, Kodak Color Plus. Nah, terus kemarin sempat pakai Cinema juga. Itu yang Cinema Vision ya apa? Motret nyucinya harus di luar berarti ya? Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau motret pakai analog, kasih gambaran dong kira-kira untuk saat ini ya, untuk sekarang nih dia harus menghabiskan berapa banyak gitu, maksudnya dari roll film, terus harus ngirim, ongkos scan, juga semua di luar dari tipe kamera yang mereka gunakan atau yang mereka pilih yang apa. Tapi dari satu roll lah, kira-kira berapa harganya untuk
teman-teman yang mencoba memotret analog, berapa sih Mut kira-kira? Katakanlah pakai KCP lah ya, KCP lah. Plus itu kan sekarang 55 KCP ya. dulu 55, sekarang harga terakhir sekitar 85. Oke, 85. Ongkos ini Bandung Jakarta. Ceritanya kita Devscan, nyuci. ya ceritanya nyuci Bandung atau Jakarta lah ya. Devscan itu berapa sih sekarang? Sekitar 45-an ya kalau nggak salah. 45. Oke. Terus berarti kan udah 130 tuh, terus tambah ongkos kirim itu bolak-balik sekitar 100 lah ya. Jadi harus save sekitar 2,5. 2,5 untuk satu roll film. Untuk satu roll film. Itu pun kalau jadinya cuma 2 menangis lah. Tapi masih ada loh orang yang pakai analog tuh. Nah itu aku kerennya gitu, maksudnya kayak Mutia nih, walaupun sekali-sekali juga pakai digital, tapi masih ada yang benar-benar pakai analog yang betul-betul kita udah tahu gitu, maksudnya kayak Mutia udah tahu harganya tuh segitu, tapi tetap aja gitu, maksudnya rasanya menggunakan kamera film tuh beda gitu ya. Beda sih, dan bukan cuma nostalgic aja ya, karena orang tuh suka bilang itu mah nostalgia aja ya, gitu. Betul. Enggak sih, gitu aja lah, paling nggak konsisten gitu kan. Enggak sih, beda, karena buatku ya itu karena ngajarin sabarnya itu ya gitu. Jadi itu yang nggak dapet dari digital. Benar. Sama kayak aku, kalau aku di analog nih kayak kenapa membuat aku tuh bukan lebih gimana ya, maksudnya kayak aku tuh tetap semangat motret, karena buat aku hal-hal yang diberikan oleh analog kayak hasilnya itu tuh kayak macam belum tahu ini jadi apa enggak. Jadi itu yang buat aku tuh yang selalu wah penasaran. Bener. coba lagi gitu kan. Bener. Cuma ya kayak gitulah, kayak Mutia bilang sekarang tuh untuk satu roll film itu pun tergantung roll film ya, masih dalam kategori KCP gitu kan. Gimana kalau kita udah main yang kayak Portra, yang Ilford gitu misalnya, itu udah 300.000. Makanya ngakalinnya adalah sekali nyuci jangan satu. Yes, betul. Itu supaya ongkirnya juga nggak terlalu ini ya. Ada ini nggak sih, Mun? Keinginan maksudnya untuk ngembangin fotografi, maksudnya analog fotografi di Aceh, ada keinginan nggak sih, maksudnya untuk apa membuat inilah harga terpengaruh lah teman-teman biar hidup lah gitu fotografi analog di Aceh, ada keinginan kayak gitu nggak sih? Kalau analog kayaknya belum ya, karena agak susah ya kayaknya. Dan akunya juga belum tentu mampu gitu sebenarnya. Tapi aku pengennya justru street sih, kalau bisa di Aceh itu street tuh lebih ini gitu, karena banyak sekali momen yang mungkin aku sih ngelihatnya gini, street foto itu juga salah satu bentuk rekaman sejarah gitu ya, menurutku ya gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya dari satu daerah itu nggak banyak momen-momen yang terekam yang nantinya itu mungkin 10-20 tahun lagi ngeliat orang Aceh 20 tahun yang lalu tuh kayak gini gitu. Jalanannya tuh kayak gini orang-orang gitu. Di jalannya tuh kayak gini. Ya benar sih, menarik sih kayak gitu. Cuma yang Mutia lihat gimana perkembangannya street fotografi di Aceh, terlepas dari ada beberapa orang-orang yang memang tekun atau maksudnya tetap penggiat street fotografi di Aceh, kira-kira perkembangannya kayak gimana sih? Ada hal yang kira-kira berkembang, ataukah street fotografi di Aceh tuh yang memang orang belum banyak yang mau, atau belum banyak yang terbiasa, atau kayak gimana sih kira-kira? Mungkin belum familiar aja sebenarnya. Karena yang aku lihat pun di Aceh ini lebih banyak ya orang bisnis fotografi lah, lebih banyak. Ya mungkin semua daerah sih. Iya pasti lebih ngambil banyak ke wedding, karena gini, kita udah beli kamera mahal harus menghasilkan gitu. Yes. Berbeda dengan orang yang memang hobi, ya udah dia tahu dia beli kamera sesuai dengan kualitas dan dia cuma hobi gitu. Gitu. Ya itulah hal-hal yang terjadi di daerah, apalagi di Aceh kayak gitu. Jadi susah lah kalau kita memang beli kamera khusus untuk hobi motret jalan kayak gitu. Ya nggak masalah, menurutku sih justru itu tantangan terbesar kita ya, gimana orang juga mau kemudian mendevelop hobinya gitu. Jadi nggak cuma terbatas pada wedding fotografi, model fotografi misalnya gitu kan, atau apa gitu, atau food fotografi gitu misalnya. Aku sih melihatnya itu tantangan besar gitu. Kayaknya kalau ada pameran-pameran itu akan membantu orang untuk, paling tidak para fotografernya gitu, untuk
ada sesuatu yang berbeda Iya, gitu betul. misalnya. Oke. Pengalamanku di Bandung itu kadang-kadang pameran itu dilakukannya di taman. Oh, di jalan gitu terbuka. Iya, gitu. di jalan gantungin Karena kan tali gitu kan. Konsepnya di sini kan pameran tuh ya betul-betul harus di dalam ruangan atau pameran tuh yang memang di ya museum tsunami lah. Iya ceritanya gitu kayak misalnya. Jadi terbatas gitu orang mau datangnya gitu. Orang mau datang. Ini tuh beneran jadi kayak kalau dulu tuh pernah di Bandung itu ada di Babakan Siliwangi namanya. Kebetulan satu fotoku pernah dipamerkan di situ gitu. Oke. Tapi bukan street sih, cuma pernah masuk gitu. Ya udah digantung-gantungin aja foto gitu di situ gitu. Aku sih ngarepinnya di Aceh akan ada yang seperti itu. Iya, iya. Gitu. Oke, Mut, thank you banget udah meluangkan waktunya Thank you untuk udah diajak juga. aku ajak putar-putar keliling Aceh. Udah bahas banyak masalah fotografi, masalah apa namanya pembuatan scene foto juga, nanti kita bahas di episode yang lain. Yang lain, iya. Mut, kasih dong maksudnya semacam tips untuk teman-teman terutama cewek ya yang mau terlibat di dalam scene fotografi. Kira-kira mereka harus persiapannya kayak gimana sih kalau memang mereka mau benar-benar terjun dalam street fotografi? Yang pasti sih coba pelajari dulu street photography itu apa. Lihat foto-foto, kalau bisa sih foto-foto dari fotografer luar ya, karena referensinya kan banyak sekali. Itu satu. Dua, ya udah angkat kamera, jalan. Jalan, ya. Pokoknya jalan gitu kan. Jangan di rumah ya. Jangan di rumah. Tapi terasa nggak sih street fotografi ini capek kan, teman? Oh capek. Karena kan tapi sehat ya, kita Tapi jalan sehat. terus. Fotografer inspirasi siapa, Mut? Dari luar yang pertama. Satu aja deh. Siapa ya? Black and white aku pasti Ansel Adams. Ansel Adams. Pasti Oke, itu dia film keren banget. Dan pertama kali aku suka black and white dia. Kalau sekarang street foto itu aku sukanya Alan Scheller. Hitam putih juga. Hitam putih dan streetnya itu bener-bener dia main geometri, Betul, main dia kontras kan. Kita kayak jadi nggak bisa motret kalau Indonesia. Siapa? Itu Mas Chris Tuarisa. Chris Tuarisa. Wah, gila Om Chris. Kalau misalnya Om Chris nonton nih, ada satu idola Om Chris nih. Mas Chris Tuarisa, iya bener. Terus, jadi Om Chris lah ya. Om Chris. Oke. Memang keren lah Om Chris, buat aku juga panutan juga sih Om Chris. Tuh awal-awal aku mulai motret, awal-awal mulai bermain dengan Instagram, ya aku lihat-lihatnya foto-fotonya Mas Chris, Om Chris dan Chris. ya sempat sudah pernah ketemu lah 2 atau 3 kali ketemu dan keren orangnya. Ada nggak sih Mut satu keinginan di foto kedepannya yang mau dia ingin capai? Apa gitu? Aku pengen malu sih ngomongnya. Pengen apa ya? Kalau aku pengen pameran sebenarnya. Oke. Pameran tunggal gitu lah. Iya, tunggal boleh, nggak tunggal juga boleh, tapi pengen pameran sebenarnya. Harus dong gitu. Karena udah Zain kan. Udah Zain pengen tahap berikutnya pameran, tapi mungkin nggak tahu lah. Ada keinginan untuk bikin buku foto nggak sih? Ya zinnya sudah semacam buku foto, tapi maksudnya ada satu semacam kayak dalam medium yang berbeda gitu. Pengen sih sebenarnya buku foto, cuma ya itu harus dikurasi bener-bener ya gitu. Betul. Aku pengen banget. Kita pun di sini ya gitu lah, Mut, di Aceh tuh yang memang kekurangan SDM untuk kayak editor foto, yang kurator foto itu kan yang betul-betul orang yang jam terbangnya tuh udah tinggi, yang dia memang bermain di situ. Wah, keren lah. Pokoknya hari ini kita udah bincang-bincang banyak dengan Mutia. Seperti yang saya udah bilang tadi, salah satu fotografer Aceh yang hobi atau penggiat street fotografi dan masih pakai analog juga. Itu satu hal yang menarik sekali. Oke teman-teman, thank you banget Mut. Thank you, kita Bang. jumpa lagi kapan-kapan, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang fotografi. Oke. Oke, sukses terus dan thank you.